Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang pemeringkatan dan evaluasi jabatan. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Frazilia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep tentang penggajian. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami struktur gaji kepegawaian. Yang ketiga, peserta diharapkan mampu memahami evaluasi jabatan. Nah, di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik pemeringkatan dan evaluasi pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama ada konsep penggajian, yang kedua ada struktur gaji pegawai, yang ketiga evaluasi jabatan. Materi yang akan dibahas dalam chapter yang pertama yaitu tujuan dari konten materi pertama yaitu 1. Memahami konsep sistem penggajian, yang kedua memahami macam-macam sistem penggajian, yang ketiga memahami kebijakan dalam tingkat gaji. Nah, di sini ada penjabaran konsep sistem penggajian. Sistem penggajian merupakan salah satu kegiatan pokok sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk menangani perhitungan gaji dan pembayaran pada pegawai. Pengembangan sistem penggajian merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya manusia. Penggajian perlu dikelola secara profesional dan baik untuk menghindari terjadinya suatu manipulasi gaji oleh pihak-pihak tertentu, dan pengelolaan gaji yang tidak sesuai dengan prosedur akan menimbulkan penurunan kinerja pegawai. Di sini ada sistem penggajian, pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menjelaskan yang pertama tentang sistem penggajian skala tunggal, yang kedua sistem penggajian skala ganda, yang ketiga sistem penggajian gabungan. Nah, di sini ada sistem penggajian skala tunggal. Adapun penerapan sistem penggajian skala tunggal adalah memberikan gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai pangkat yang sama, tanpa memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat ringannya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas tersebut. Lalu di sini ada sistem penggajian skala ganda, sistem yang mempraktikkan pemberian gaji berdasarkan yang pertama pangkat karyawan yang bersangkutan, yang kedua sifat pekerjaan yang dilakukan, yang ketiga prestasi kerja yang dicapai, dan yang terakhir berat ringannya tanggung jawab yang dipikul. Lalu ada sistem penggajian skala gabungan, yaitu sistem penggajian yang merupakan penggabungan atau kombinasi dari sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Lalu ada kebijakan tingkat gaji. Kebijakan tingkat gaji yang sehat diharapkan mencapai 3 tujuan. Yang pertama, memikat suplai tenaga kerja yang memadai. Yang kedua, mempertahankan karyawan saat ini tetap puas dengan tingkat kompensasi mereka. Yang ketiga, menghindari terjadinya tingkat perputaran karyawan yang mahal. Lalu tujuan-tujuan ini adalah esensial untuk efektivitas organisasional. Lalu struktur gaji atau salary struktur adalah hubungan gaji dalam pengelompokan tertentu. Lalu materi yang kedua tentang struktur gaji pegawai. Tujuan dari konten materi yang kedua yaitu 1. Mengetahui konsep struktur gaji, yang kedua memahami sistem gaji merit. Konsep struktur gaji. Setiap pegawai negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Pegawai negeri terdiri dari atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, yang kedua anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, yang ketiga anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Lalu di sini ada sistem gaji merit. Sistem gaji merit merupakan sistem penggajian individual berdasarkan prestasi individu yang dibuat untuk memudahkan manajemen mengatasi perbedaan dalam pembayaran terhadap bidang kerja yang berbeda. Dalam pengadministrasian sistem gaji merit meliputi 3 hal. Yang pertama ada beberapa sering penggajian akan ditinjau kembali, frekuensi peninjauan kembali. Yang kedua, siapa-siapa yang akan memperoleh kenaikan gaji ketika peninjauan ulang sudah dilakukan. Yang ketiga, seberapa besar jumlah kenaikan gaji tersebut. Lalu ada materi yang ketiga tentang evaluasi jabatan. Tujuan dari konten materi yang ketiga yang pertama mengetahui konsep dari evaluasi pekerjaan,
Yang kedua, memahami prinsip dasar dari evaluasi pekerjaan, dan yang ketiga, memahami metode-metode evaluasi pekerjaan. Nah, di sini ada konsep evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan atau job evaluation adalah sebuah perbandingan pekerjaan secara formal dan sistematis untuk menentukan nilai satu pekerjaan secara relatif terhadap pekerjaan lain. Evaluasi pekerjaan bertujuan untuk menentukan nilai relatif sebuah pekerjaan. Lalu di sini ada prinsip dasar evaluasi pekerjaan. Prinsip dasar dari evaluasi pekerjaan adalah yang pertama, pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi, tanggung jawab lebih besar, dan tugas kerja yang lebih kompleks harus menerima bayaran lebih besar dari pekerjaan dengan persyaratan yang lebih rendah. Lalu prosedur dasar evaluasi pekerjaan adalah dengan membandingkan pekerjaan terhadap satu sama lain. Sebagai contoh, dalam usaha yang diperlukan kompleksitas pekerjaan dan keterampilan. Lalu di sini ada metode evaluasi pekerjaan berdasarkan pemeringkatan. Terdapat beberapa langkah dalam metode pemeringkatan atau ranking method pekerjaan. Yang pertama ada mendapatkan informasi pekerjaan, yang kedua memilih dan mengelompokkan pekerjaan, yang ketiga memilih faktor yang dapat dikompensasi, yang keempat pemeringkatan pekerjaan, dan yang terakhir menggabungkan pemeringkatan. Lalu di sini ada metode evaluasi pekerjaan berdasarkan klasifikasi pekerjaan. Di sini ada kelebihan metode klasifikasi. Pengelompokan pekerjaan ke dalam kelas atau grade akan menghindari penetapan harga secara terpisah, mengingat banyaknya ragam pekerjaan. Untuk kekurangan metode klasifikasi itu sendiri yaitu sulitnya mendeskripsikan kelas atau grade dan banyaknya penilaian yang dibutuhkan untuk menerapkannya. Lalu di sini ada metode evaluasi pekerjaan berdasarkan poin atau point method, melibatkan pengidentifikasian beberapa faktor yang dapat dikompensasi untuk pekerjaan tersebut, serta sejauh mana ada dalam setiap pekerjaan. Nah, untuk kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu sistem penggajian merupakan salah satu kegiatan pokok sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk menangani perhitungan gaji dan pembayaran pada pegawai. Prosedur penggajian yang baik seharusnya dilakukan dengan efektif. Akuntansi merupakan salah satu sarana untuk melakukan pengendalian terhadap prosedur penggajian agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi pekerjaan pada akhirnya menghasilkan struktur atau hierarki upah atau gaji. Ini memperlihatkan tingkat bayaran untuk berbagai pekerjaan atau kelompok pekerjaan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.